Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Asyura sebagai Wali Kota Himpunan Mahasiswa Matematika Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, saya Junior Risman, mendampingi Hakim Asyura sebagai Wakil Wali Kota Himpunan Mahasiswa Matematika Universitas Negeri Padang. Alasan ingin menjadi Wali Kota Himatika adalah berkeinginan untuk mengabdi di jurusan melalui Himpunan Mahasiswa Matematika. Kalau alasan menjadi Wakil Wali Kota, yang pertama ingin membersamai Hakim untuk menjadikan Himpunan Mahasiswa Matematika menjadi himpunan lebih baik lagi. Dan tidak hanya itu, saya berkeinginan untuk maju dan ingin memajukan Himatika karena dorongan dan dukungan dari mahasiswa jurusan matematika sendiri yang mendukung untuk maju sebagai Wali Kota Himpunan Mahasiswa Matematika. Jadi keseluruhannya itu alasan kami berdua mencalon atau ingin menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu ingin mendapat dorongan dari teman-teman semuanya, dan ada keinginan kami untuk menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Himatika Universitas Negeri Padang. Tugas dari Wali Kota sendiri seenggaknya mengkoordinir dan juga mengatur jalannya kegiatan dari Himatika sendiri. Dan tidak hanya itu, kita di sini bertugas untuk menjaga kesulitan dan juga kekeluargaan dari setiap bidang-bidang departemen-departemen di Himpunan Mahasiswa Matematika dengan tujuan ingin memajukan Himatika lebih baik lagi. Tugas Wakil Wali Kota, tugas wakil itu yang pertama menemani wali kotanya, ya, menemani wali kota kemanapun ya, bersama, pokoknya dalam tugas, membantu mengkoordinir dan lain sebagainya. Jadi kalau keseluruhan tugas wali kota dan wakil wali kota itu mengkoordinir keseluruhan elemen mahasiswa matematika yang ada di Himatika Universitas Negeri Padang. Saya sendiri tentunya tidak menyangka akan dipilih sebagai Wali Kota Himpunan Mahasiswa Matematika, dan kalau ditanya tentang perasaan, alhamdulillah sangat senang sekali karena tentunya berharap amanah ini bisa dijalankan dengan baik dan benar dengan dukungan dari teman-teman yang sudah percaya dari mahasiswa untuk saya menjadi Wali Kota Himatika. Kalau saya sih perasaan kala itu terima sebagai menemani Hakim lah ya, sebagai Wali Kota Himatika itu boom, kayak sesuatu yang kayak gak terduga lah, kayak senang, sedihnya karena mendapat amanah, yang mana amanah itu suatu yang harus kita jalani dengan sebaik-baik. Mungkin kacau balau lah perasaan kala itu. Kalau dibilang tips and trick, mungkin saya sendiri kurang bisa dalam menjawabnya. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai wali kota dan juga wakil wali kota. Sebagai calon lah tepatnya. Sebagai calon. Salah satunya ya mempunyai pengalaman yang baik dalam organisasi dan juga pernah mengikuti kepanitiaan di Himpunan Mahasiswa Matematika itu sendiri. Jabatan di kepanitiaan itu biasanya harus menjadi salah satu koordinator untuk kepanitiaannya. Dan tips and trick untuk menjadi wakil kota ataupun wakil wali kota, yang pertama bisalah mengayomi teman-teman untuk bisa saling merangkul untuk berkumpul tanpa ada perselisihan antara kita sesama warga matematika. Mungkin itu tips and trick yang perlu ditekankan. Oh, dan yang terakhir. Apa tuh? Yang terakhir yang paling penting adalah niat yang kuat dan juga berani untuk maju, memimpin dan membawa kepercayaan dari mahasiswa matematika itu sendiri. Ya, kalau dilihat
kuliah tentunya menjadi tujuan utama kita dalam berkuliah, dan organisasi di sini tempat kita untuk mengasah soft skill, kemampuan-kemampuan yang tidak ada di perkuliahan biasanya, dan bagaimana cara membagi waktu antara keduanya. Tentunya tidak harus kita bagi, tetapi jadikan kedua hal tersebut menjadi satu kesatuan dan tentukan yang skala prioritasnya, yang mana penting mendesak, yang mana tidak penting dan mendesak, maupun sebaliknya yang mana tidak penting dan tidak mendesak. Benar semua yang kata sama Udah Hakim ya, karena kita sudah berada di lingkungan mahasiswa dan kita ingin bergabung ke suatu organisasi, bagaimana memanage waktunya, kita harus memiliki skill tersendiri untuk diri kita. Karena ada orang berkata, jika kita ingin bergabung ke suatu organisasi, maka jalankanlah tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dan jika kita meniatkan diri kita untuk benar-benar ada di organisasi, jangan pernah menjadi beban bagi orang untuk berkembang. Cukup itu. Kalau menurut Buddha sendiri, yang pasti luruskan niat ya. Kenapa tujuan kita kuliah di sini itu apa gitu. Dan kalau sudah tujuan kita lurus kembali, apa yang dirasa berat itu akan berjalan dengan semestinya. Kalau semester 4 ya kayak 2 tahun kita menjalani kehidupan perkuliahan, memang kayak kita berada di tengah-tengah, kita mundur atau kita maju. Jadi memang kayak masa transisi semester 4 nih, kita yakin di sini akan terus berjalan. Tapi kalau kita goyang, coba pikir lagi, apa yang sudah kita lewati nggak bisa berada di tahap ini. Yakinkan kembali hati kita untuk tetap di sini dan melakukan yang terbaik. Jika mata kuliah yang dianggap itu sulit, setiap mata kuliah itu mempunyai kesulitan di sisinya masing-masing. Jadi temukan kemudahan di sana agar kita bisa yakin dan optimis untuk terus dan bertahan di sana. Kalau Udah sendiri mungkin caranya berbeda sama Udah Nero. Beda. Ya, kalau dari saya cara mengatasinya ya dipersiapkan dengan matang. Memang kalimat, kata, tutur bahasa dan juga tatapan maupun mimik harus disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan persiapan yang matang. Karena jika langsung saja spontan itu dari saya sendiri memang kurang dalam hal itu. Tadi katanya mengenai kata malu dan kata gugup ya. Yang pertama itu kita harus paham terhadap apa yang akan kita bicarakan sebelum kita mengucapkannya. Maka setiap apa yang harus kita ucapkan itu sudah tertanam di otak kita sebelumnya. Jadi jika kita ingin mengucapkannya kembali, kita hanya perlu memilah-pilih apa kosakata yang akan kita tentukan. Untuk menghilangkan rasa ragu, mungkin kayak malu, seseorang mempunyai cara tersendiri untuk mengatasinya. Ada dengan membuat kepala tangannya, ada dengan menggoyang-goyangkan kakinya. Temukan cara tersendiri bagi diri kita untuk mengatasi tersebut. Karena setiap orang memiliki cara-cara berbeda untuk mengatasi rasa malu dan rasa gugup. Kerja Himatika ya. Mungkin harus tahu dulu Himatika itu adalah organisasi apa gitu. Himatika adalah organisasi yang sifatnya ilmiah, intelektual dan juga religius. Lalu fungsi dari Himatika sendiri adalah sebagai sarana pemersatu mahasiswa matematika agar dapat selaras dengan tujuan yang ada di jurusan matematika. Lalu tentunya fungsi tersebut memiliki tujuan yaitu untuk menghimpun, membina, dan juga mengarahkan mahasiswa matematika untuk dapat melaksanakan tridharma perguruan tinggi di tengah masyarakat dan dunia kerja. Lalu tentunya dari Himatika melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan instansi-instansi, lembaga-lembaga yang terkait agar dapat mengembangkan hard skill maupun soft skill dari jurusan matematika sendiri, dan tentunya dengan bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui ilmu matematika yang
mahasiswa jurusan matematika miliki. Persamaan diferensial biasa susah, bisa dibilang susah, bisa dibilang enggak ya, karena kalau kita berbicara mahasiswa juga ada yang pintar, juga ada yang daya tangkap lemah. Jadi setiap susah nggak susah itu opsional ya, berdasarkan bagaimana kita melihat sisi dari PDB itu sendiri. Ini terlalu luar biasa jawabannya, tapi untuk susah nggak susahnya PDB itu, kalau udah susah kata kita, coba temukan kata tidak susah di PDB itu, maka sesuai dengan maknanya PDB, persamaan diferensial biasa, maka yang susah itu akan menjadi biasa. Dan kalau emang susah berarti berubah jadi PDS, persamaan diferensial susah. Kalau tantangan sendiri yang pasti bagaimana mengkoordinir segala kegiatan-kegiatan yang ada di seluruh departemen, karena tanggung jawab yang paling besar di Himatika sendiri adalah yang bertanggung jawab di sana adalah ketuanya yang pasti, dan juga ada kepercayaan dan dukungan yang besar dari mahasiswa matematika sendiri yang tentunya ada di pundak kami, yang harus kami jalankan dan harus kami kabulkan segala visi dan misi yang telah kami bawa sebelumnya. Kalau bicara tantangan menjadi wali kota sama wakil wali kota itu kayak kita berada di Himatika ini karena suatu amanah ya, amanah dari teman-teman, amanah dari seluruh kalangan yang ada di matematika ini, baik teman angkatan, adik tingkat, kakak tingkat, udah uni. Jadi kayak kalau kata orang dan kata mayoritas lah ya, amanah tuh sebenarnya bukan dicari, tapi jika kita emang berhak untuk mendapat amanah, maka amanah itu akan datang pada kita. Dan jika kita mendapatkan sebuah amanah itu jangan sia-siakan, karena kesempatan itu tak pernah datang dua kali. So your best in yourself supaya menjadi lebih baik lagi, dan lakukan yang terbaik hingga kata kecewa tak akan ada di akhir nanti. Nah, udah habis saja ya pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mungkin ini sedikit pesan ya buat seluruh mahasiswa matematika, terkhususnya buat nanti maba matematika. Fokus untuk berada di matematika ini, yakinkan diri untuk tetap berada di matematika. Jangan ada keraguan di sini, karena banyak tahap yang telah teman-teman adik-adik lewati sehingga bisa berada di tahap ini, bisa lulus SN, SB, mandiri. Semua orang menginginkan hal tersebut, tapi teman-temanlah orang yang beruntung bisa berada di sini. Maka jangan sisakan kesempatan orang-orang yang tidak berkesempatan untuk berada di sini. Optimis, dan sekarang kita sudah menjadi seorang mahasiswa, lakukanlah segala kegiatan dan tindakan yang layak seorang mahasiswa. Ubah dari segi kita berbicara, ubah dari segi kita bersikap di khalayak ramai. Tunjukkan bahwa mahasiswa itu emang ada untuk masyarakat, dan mahasiswa itu emang hadir untuk mewadahi segala keluh kesah dari masyarakat. Dan cobalah melaksanakan hal-hal baru, terutama dalam berorganisasi. Karena organisasi yang kita lakukan sekarang, organisasi yang akan kita kenali sekarang, bisa dikatakan minimalisnya dari politik negara ya. Jadi hati-hati dan waspada terhadap lingkungan baru yang akan kita tuju. Terkhusus untuk mahasiswa baru, banyak-banyaklah melaksanakan kegiatan organisasi, asah soft skill di sana, karena jangan sampai setelah akhir semester, akhir perkuliahan ada penyesalan yang didapatkan. Kuliah pulang bukanlah solusi untuk kita yang hadir untuk menjadi seorang mahasiswa. Karena dengan mengikuti segala kegiatan yang ada di lingkungan kegiatan kampus, maka kita akan mewujudkan diri kita dengan mengasah soft skill kita untuk berada di khalayak ramai, mewujudkan diri kita untuk lebih percaya diri terhadap kemampuan yang kita punya.
kuliah pulang bukanlah solusi, karena dunia kita tak terhenti ketika kita setelah selamat dari jenjang perkuliahan ini. Karena ini merupakan awal bagi kita untuk meniti karir kita dan memperbaiki diri kita agar kita lebih percaya diri dan lebih waspada terhadap dunia luar nantinya. Mungkin tidak banyak lagi yang kami sampaikan. Closing statement yang di akhir, banyaklah berorganisasi, carilah pengalaman di sana, jangan ada penyesalan nanti di akhir. Di sini ya buat closing statement ini buat seluruhan kita. Kalau kita sudah melangkah, jangan pernah ragu-ragu untuk melanjutkan langkah kita, karena awalnya semua itu dengan bismillah. Karena semua yang kita awali dengan bismillah akan pernah berhenti di tengah-tengah. Lakukan sampai tuntas, karena kita akan menemukan solusi terbaik untuk kedepannya. Semangat! Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube dah. Di IG juga enggak? IG juga di YouTube. Di mananya? UDV. Iya. Kalau kata-katanya, terus sensor soalnya. Tutnya. Jangan tuh. Kan ada tag kan? Udah di tag dah.